Tadi satu hal yang ditanyakan langsung pada saya adalah mengenai kaitannya dengan undang-undang mata uang. Jadi Republik Indonesia itu memerdekakan diri kan tahun 45. Tapi diakui oleh Hindia Belanda tahun 49. Dan sejak itu tidak pernah punya undang-undang mata uang. Jadi undang-undang mata uang itu sama sekali tidak diperlukan. Sudah lebih dari 65 tahun masyarakat bahkan pakai rupiah sekalipun maksud saya bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari tanpa undang-undang mata uang. Nah, baru tahun 2010 Pak ya, ada undang-undang mata uang. Nah, tetapi undang-undang mata uang ini adalah mengatur mata uang kertas. Jadi kalau adik-adik, Bapak Ibu sekalian sekarang ini jual beli pakai dolar, nah itu ditangkap, masuk penjara karena melanggar undang-undang mata uang. Pakai yen Jepang ditangkap. Walaupun undang-undang ini main-main saja, karena ada klausula yang tadi sudah disebutkan, kecuali disepakati bersama. Jadi kalau sekarang ada dua orang, hari ini kita jual beli ya, kita sepakat pakai dolar. Sepakat pakai dolar, undang-undang ini sudah nggak berlaku. Jadi undang-undang ini bukan mau melindungi rupiah, undang-undang ini mau melindungi US dollar. Karena pada mulanya ada klausula yang mengatakan semua, tadinya ada perkecualian, semua dilarang sepanjang transaksi di Republik Indonesia harus menggunakan rupiah, kecuali dolar. Tapi somehow kemudian klausula ini hilang, tapi ada klausula itu kecuali disepakati bersama, gitu. Jadi maksud saya, ya undang-undang ini main-main aja, ini proyek DPR aja untuk cari proyek bikin undang-undang dapat uang. Kira-kira sesimpel itu. Tapi substansinya adalah yang paling penting dinar dan dirham itu semua undang-undang di Indonesia melindungi dinar dan dirham, termasuk Undang-Undang Dasar 45. Karena kalau kita jual beli dinar dan dirham itu sama dengan kalau saya mau menjual komputer handphone ini, tapi tolong dong saya dibayar pakai cengkeh. Ada yang mau nggak kalau saya mau jual HP ini, seandainya saya jual HP di Ternate, saya minta supaya saya dibayar dengan cengkeh, 2 kilo cengkeh. Ada yang mau nggak kira-kira? Ada yang mau. Yang penting redo sama redo. Nah itu prinsip pertama dalam Islam. Jangan kamu memaksa orang untuk bertukar-tukaran, berjual beli dengan sesuatu yang kamu paksakan. Jadi pemaksaan uang kertas ini batil, haram hukumnya. Anda dipaksa harus pakai rupiah. Kalau tidak pakai rupiah, go to jail. Yang memaksa itu yang go to nar, masuk neraka. Karena Allah SWT melarang itu. Dan yang kedua, memonopolinya. Di dalam prinsip ekonomi kan simple, semua yang dimonopoli merusak supply and demand. Monopoli pertama dan paling basic adalah monopoli uang kertas. Jadi kalau mau ada undang-undang di Indonesia ini, harusnya undang-undang mengatakan, sekarang kami berikan kebebasan memilih kepada rakyat Indonesia. Mau jual beli pakai apapun silahkan. Itu baru namanya melindungi rakyat. Itu baru namanya memberikan kebebasan dan kemakmuran bagi rakyat. Mau jual beli pakai cengkeh silahkan, mau pakai pala silahkan. Itu. Dan semua orang pada prinsipnya boleh mencetak uang. Karena nilainya bukan nilai palsu seperti kertas ini, ya kan? Tapi nilainya adalah intrinsik pada emas dan peraknya. Nah, tetapi ini kan harus diatur. Tidak bisa bahwa prinsipnya semua orang boleh mencetak uang lalu mencetak uang. Dalam Islam, uang itu diatur dalam otoritas tertentu. Dan otoritas itu adalah para sultan. Jadi ketika Sultan Ternate memutuskan mencetak dinar dan dirham, ini bukan tanpa mandat. Mandatnya dari Allah SWT. Allah SWT yang memberikan mandat kepada setiap sultan untuk berwenang mencetak dinar dan dirham. Dan kewenangan kedua, mandat kedua, tugas kedua adalah menjaga takaran dan timbangannya. Jadi kalau tadi pertanyaan siapa yang menjaga pemalsuan dinar dan dirham? Para sultan. Para sultan akan punya muhtasib, para sultan akan punya petugas dengan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, yaitu dinar adalah 4/4 gram emas, 22 karat. Jadi kalau ada koin emas yang kurang dari 4 gram, 4/4 gram dan kurang dari 20 karat, boleh. Tapi itu bukan dinar. Kalau seorang sultan mengatakan saya menciptakan seperti Sultan Aceh dulu, mencetak uang dinar, bukan seperti uang emas, seberat 3 gram dengan kadar 18 karat. Secara syar'i boleh. Tapi itu bukan dinar, tidak bisa dipakai buat mengukur nisab zakat, tidak bisa dipakai buat diat, tidak bisa dipakai buat mengukur harga. Tapi buat jual beli boleh kalau sepakat dan sepakat. Gitu. Nah, jadi karena itu harus dijaga 4/4 gram dan 22 karatnya. Nah, itulah tugas para sultan. Gitu. Jadi otoritas itu ada. Nah, dalam satu hal bahwa sistem ekonomi politik yang sekarang berlaku
Jadi ini dua pilarnya. Pilar pertama adalah pilar politiknya, dan kedua adalah pilar ekonominya. Pilar politiknya adalah nation state yang tadi saya sudah singgung, dan pilar ekonominya adalah paper money, uang kertas. Di dalam Islam, pilar politiknya adalah sultannya, para sultan, dan pilar ekonominya adalah dinar dan dirham. Dan karena itu ini melekat pada keduanya. Karena itu berbahagialah masyarakat Ternate. Ya, berbahagialah masyarakat Ternate karena mempunyai sultan yang mencetak dinar dan dirham. Di Indonesia ini ada 200 orang mengklaim sebagai sultan, tapi baru 2 orang yang mencetak dinar dan dirham. Dengan kata lain, baru ada 2 orang sultan yang mengatakan mulai hari ini saya patuhi Allah SWT, saya patuhi Rasulullah SAW. Dan salah satunya ada di Ternate. Dan karena itu patuhi, dengarkan, taati Sultan Ternate. Gunakan dinar dan dirham. Dan ini proses dan dalam proses runtuh. Jadi 2 pilar ini, ekonomi dan politik sekuler, riba, ini dalam proses runtuh. Lihat apa yang terjadi di Eropa. Setiap hari semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Lihat yang di Amerika, semakin hari semakin buruk. Karena ini janji Allah SWT untuk menghancurkan riba. Ini adalah awal dari runtuhnya kapitalisme. Dan karena itu tugas para pemimpin muslim, para sultan, untuk menyelamatkan rakyat ini dengan mengembalikan dinar dan dirham ke kantong Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ibu ya tidak usah menunggu, karena begitu kita diberitahu sebagai muslim kita wajib sholat 5 kali sehari, kita sholat kan bu? Kenapa kita sholat? Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Bukan 4 rakaat, dan zuhur 4 rakaat bukan 3 rakaat. Kenapa bu? Karena perintah dari Rasulullah SAW. Begitu juga dinar dan dirham. Kalau kita buka kitab fikih apapun, standar tentang harga, tentang takaran, tentang nisab, tentang dinar, tentang diat, dengan kata lain seluruh yang berkaitan dengan nilai itu selalu didefinisikan dengan dinar dan dirham. Dan itu Rasul lakukan pada tahun 1 Hijriah. Begitu pindah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali ditetapkan adalah dinar dan dirham. Bahwa asal muasalnya itu dari Romawi, dari Persia, itu historis saja, tapi dirubah oleh Rasul SAW. Bukan dari apa adanya begitu. Rasul mengatakan dinar ini bisa dipakai, tapi dirham tidak bisa dipakai, kata Nabi. Kemudian beliau menetapkan bahwa yang bisa dipakai adalah 7:10 antara emas dan perak dan seterusnya. Ini terlalu detail, tapi maksud saya sekarang begini aja, simpelnya. Ibu kalau saya suruh pilih kertas ini sama ini, milih mana bu? Milih yang mana? Milih ini. Apa bedanya? Gambarnya yang beda kan? Nah, jadi dulu kan begitu, ibu disuruh pilih ini atau ini. Sekarang saya pilih, ini perak bu, ini perak. Pilih mana? Perak atau kertas? Pilih emas atau kertas? Dan kita dikelabui, tapi mereka pertahankan ini namanya rupiah. Dan kita menyebutnya ini dah perak, 1000 perak, 1 juta perak, 1 miliar perak, 1 miliar rupiah. Ibu tahu apa itu rupiah? Rupiah adalah koin perak seberat 11,2 gram. Seperti hanya dolar adalah emas. Seperti hanya guilders adalah emas. Bahkan baht, tahu baht? Mata uang Thailand, itu adalah berat, ukuran berat bu. Jadi dari dulu yang disebut secara fitrah, manusia itu selalu menyebut nilai itu dengan substansi, dengan berat atau dengan volume. Nabi mengatakan kamu takar atau timbang. Kalau kamu takar pakai takaran orang Madinah, kalau kamu timbang pakai timbangan orang Mekah, dan yang dimaksud timbangan Mekah adalah miskol, dinar dan dirham. Nah ini yang oleh para bankir tadi yang saya ceritakan, substansinya diambil, timbangannya diambil, tapi namanya dipertahankan. Ini baht juga namanya, dolar juga, pound sterling juga, rupiah juga. Tapi tidak ada rupiahnya, tidak ada peraknya. Ini rampok bu, perampokan tapi dilegalisir. Dikasih undang-undang oleh pemerintah. Mau diteruskan yang begitu? Mau dibiarkan cengkeh ibu habis dan diganti dengan byte komputer? Pala ibu habis diganti dengan byte komputer? Karena itu saya mohon adik-adik para jawara Ternate nanti berkumpul dengan Pak Abdurrahman, Ketua Jawara. Bagaimana membuat seluruh penduduk Ternate menjadi jawara? Ya, ini tugas masa depan. Sebelum ini ambruk, nanti kalian ikut ambruk. Percuma kuliah di Unkhair nanti, ya kan? Kita song-song kebangkitan kemakmuran ini. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.